sampaikan Bapak Gembala seturut Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-19. Ya. Di situ kan ada kalimat, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, apa maksud dari ayat ini? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kunci itu fungsinya untuk membuka atau menutup. Itu kunci. Nah, menjadi pertanyaan di sini, yang dimaksudkan dengan kunci di sini apa? Kunci di sini sebenarnya bicara tentang Injil. Jadi orang percaya itu diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Kan Injil diberitakan itu kunci orang masuk surga. Anda tidak beritakan, ya Anda sedang tutup orang masuk surga. Apa dasarnya bahwa Injil atau firman itu adalah kunci? Saya tunjukkan referensi atau data pembandingnya ya. Dalam Lukas 11 ya. Lukas 11 ayat 52. Lukas 11 ayat 52, ini ayat bilang begini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, sebab garis bawahi, kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Nah, itu maksudnya ahli Taurat itu siapa sih di kalangan Israel? Pengajar firman. Hanya ini mereka ini memegang kunci, tetapi persoalannya kamu sendiri tidak masuk ke dalam. Dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Beda dengan Matius 16 ayat 19 ini. Ini ayat ini bukan hanya untuk Petrus. Karena kalau kita lihat dari ayat 18 dikatakan begini. Dan aku pun berkata kepadamu itu orang kedua tunggal tapi jamak. Jadi ini maknanya kepada semua gereja Tuhan. Jadi saudara, kita itu diberi kuasa untuk membuka atau mengunci. Kenapa? Kita penginjil semua. Penginjil bukan cuma Bapak Gembala atau pendeta A, B, C, D. Penginjil itu semua orang percaya. Maka kalau saudara tidak menginjil, saudara sedang kunci. Saudara menginjil, saudara membuka. Apalagi kalau kita baca di Roma pasal 10 kan. Mulai ayat 13 itu ayat bilang begini. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan apa? Diselamatkan. Tapi selanjutnya dia bilang begini. Bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya? Bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar? Bagaimana kalau mereka bisa mendengar tentang dia kalau apa? Tidak ada yang memberitakan. Nah, Anda dan saya pegang kunci. Lalu kita kalau kaitkan dengan ayat lain, kalau sudah pegang kunci dan pemegang kunci di sini tentu beda dengan ahli Taurat. Sudah tahu firman tidak bikin apa-apa. Kita ini kan tahu firman tapi cinta Yesus sekaligus cinta jiwa-jiwa terhilang. Oke? Jadi otomatis kita akan melakukannya dengan senang hati. Karena sejumlah data mengingatkan kita betapa seriusnya pemberitaan Injil. Orang tidak memberitakan Injil itu saudara sudah baca ulang-ulang itu Matius Hakim-Hakim 5 ayat 23. Penduduk kota Meros satu kota kena kutuk dari Allah gara-gara tidak bantu Allah. Tolong baca dulu itu ayat Pak Hakim. Hakim-Hakim 5 ayat 23. Hakim-Hakim 5 ayat ke-23, kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan, kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Iya, dia tidak membantu Tuhan sebagai pahlawan. Jadi betapa seriusnya pemberitaan Injil. Atau kita yang sudah terima pelayanan tapi melakukannya dengan lalai, itu juga terkutuk. Kita jangan jadi seperti hamba yang dapat satu lalu lalai. Lalu komentar banyak marah, Tuhan ini hanya ambil tapi tidak menabur. Oh, tidak ada urusan Tuhan, saya kasih kau kembangkan. Tak usah lihat orang, tak usah lihat saya juga. Kau kerja aja. Itu Tuhan. Banyak gereja tuh pelayanan tidak maju kan lihat orang. Bapak ini semangat, tidak semangat karena lihat Bapak itu semangat. Bapak yang semangat ini lihat orang lain tidak semangat, jadi drop. Lu ikut Tuhan kok ikut itu Pak.
Seperti ada orang tertentu, saya masih ingat di full gospel. Kenapa tidak ikut full gospel? Iya, ada Pak yang itu. Saya tidak suka dia. Ini sudah ketahuan orang tidak ada Roh Kudus, tidak dewasa, tidak kenal Tuhan. Masa ikut persekutuan atau tidak? Tergantung ada Bapak itu atau tidak. Ingat, kalau kita yang sudah dewasa kan sudah tahu. Yang namanya ilalang itu pasti ada. Saya tidak yakin di Amazing Grace ini gandum semua. Saya tidak percaya. Sekalipun saya gembala, saya lebih percaya firman Allah. Tuhan bilang pasti ada ilalang kok. Bisa percaya kalau seluruh gereja, tamu simpatisan di gereja ini gandum semua? Saya tidak percaya. Saya tidak percaya ada satu gereja di kolong langit yang semua isi gereja itu gandum. Tidak mungkin. Pasti ada ilalang, kambing-kambing, ranting-ranting tidak berbuah, pasti ada. Dan itu saya sudah tahu dengan cara bermain. Saya menyadari keadaan itu. Gembala mesti tahu itu. Pemimpin kalau tidak tahu itu pemimpin baper, pemimpin cemen yang semua harus dukung beta. Oh sonde, salosa, nikmati, bala. Injil tetap Injil. Yesus saja tidak disukai, apalagi kau. Asal katong benar, katong motivasi lurus, kita punya penginjilan benar, tujuan betul, silakan. Tidak ada masalah di situ, ya. Jadi pasti kita bantu Tuhan, anak-anak Tuhan yang sejati, ya. Jangan sembunyi, sebab Yeremia 10 48 ayat 10 itu Pak Angki tolong baca. Yeremia pasal 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Iya, saudara lihat itu ayat. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ya kalau sudah komitmen, saudara sudah ingat itu apa? Kolose 3 ayat 23. Dulu itu ayat tuh ayatnya panitia pembangunan itu Pak Budi ya. Tapi yang bilang itu ayat kami sudah tidak ada di gereja lagi. Anda lihat. Gampang sekali orang berapi-api, menyala, semangat. Ini ayat andalan harus untuk Tuhan. Hilang. Jadi ternyata tidak semudah omong. Ini ayat emas. Nikmati saja. Jangan ke Petrus. Sok janji-janji, tahu-tahu bongkar. Bilang seperti yang saya sering khotbah. Kalau Tuhan bersamaku, aku setia sampai akhir. Itu harus omong itu. Tanpa omong itu kita bubar. Kita mundur di tengah jalan. Tanda saya mulut. Tapi kalau selalu berkata, bersama Tuhan aku setia. Makanya beta kalau sering bicara, orang tanya, Pak Mel pemberani. Omong kosong, penakut saya. Saya penakut. Kalau saya berani itu Roh Kudus tuh. Bukan saya tidak percaya. Baru saya baras doa 1 jam tadi. Tuhan hamba tidak percaya diri hamba sampai hamba mati. Beta percaya sendiri. Makanya apa-apa back to the Bible. Apa-apa back to the Bible. Harus percaya Allah, percaya firman, percaya firman. Di luar itu saya tidak percaya. Termasuk diri saya, istri saya, anak saya, siapapun. Kecuali yang semua kembali ke firman, nah itu kita saling percaya. Yang intinya kita percaya firman, bukan percaya yang lain. Nah, kalau orang percaya firman, maka kita diberi kunci. Karena kita percaya firman, punya firman. Itu kunci itu. Nyatakanlah. Ya, lalu di ayat 19 itu masih ada kalimat yang pemahamannya sama. Dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat, ya. Ikat di situ bicara tentang melarang. Lepas di situ bicara tentang mengizinkan. Jadi poinnya apa? Intinya kita diberi otoritas. Tapi otoritas kita, otoritas yang dikendalikan dengan Roh Kudus. Ingat prinsip penafsiran Alkitab. Alkitab menafsirkan Alkitab. Jangan ngotot fokus ini ayat. Sampai akhirnya kita tafsirkan bertabrakan dengan ayat lain. Itu tidak boleh. Ilmu tafsir tidak bisa begitu. Jadi jangan juga seolah-olah kita diberi otoritas lalu suka-suka gua. Seperti kalau penjelasannya begini. Oh tergantung. Berarti ancam-ancam orang boleh. Lu nih tentu kebiasaan beritakan Injil. Ini lu habis. Bukan begitu. Disertai renungan yang Pak Angki bawa tadi. Rendah hati. Hamba Tuhan itu dilarang sombong. Rendah hati. Ya. Jadi. Ya seperti itulah.
Makanya Injil itu harus diberitakan. Makanya kenapa saya tuh segala peluang saya usahakan beritakan Injil. Saya sudah tahu ini peluang yang saya pakai ini bisa mengakibatkan orang tidak suka saya. Saya sudah tahu itu. Dan bukan sudah tahu saja, dengan kekuatan roh saya sudah siap. Saya sudah siap. Jadi makanya saya buat apa-apa saya sudah tahu, saya sudah siap. Termasuk orang tua meninggal, peluang kan tidak ada urusan yang nama saya, bapak saya sudah mati. Tidak ada urusan lagi nih, mau bikin apa, mau menangis darah, mau khotbah, tidak ada guna. Ini orang hidup, keluarga begini banyak yang tidak tahu gereja lagi datang, yang tidak tahu baca Alkitab lagi datang. Sedangkan saya punya kunci itu. Sudah ngerti? Saya punya kunci itu. Ayo bukakan. Soal nanti mereka tidak mau masuk, tidak ada urusan. Buka dulu itu pintu. Itu kunci yang dimaksud. Ya, Tuhan Yesus memberkati.